Peri Jawa Barat, balik lagi di podcastnya yang bakal seru banget, informatif. Apalagi kali ini kita bakal ngobrolin tentang persepedaan. Yang cinta sepeda, apalagi ibu-ibu yang ketakutan anaknya jumping-jumping, stigmanya jelek. Padahal sekarang sepeda itu tuh sudah menjadi lifestyle. Dan kalian yang masih kebingungan bakal beli sepeda tapi gimana ya tips and triknya, kita langsung aja ngobrol bareng Kang Sony. Beliau adalah salah satu mantan atlet yang sudah mencapai di kejuaraan-kejuaraan tingkat elit juga. Kita langsung aja ngobrol bareng Kang Sony. Halo Kang. Halo lagi. Makin seger aja Kang. Harus pesepeda harus seger. Semangat 45 Ya, harus Kang. harus semangat. Nah Kang, gimana sekarang aktivitasnya? Aktivitasnya masih sepedahan tiap hari. Masih sepedaan tiap hari karena sepeda ini bagi saya udah menjadi kebutuhan, menjadi pekerjaan sehari-hari. Selain dari itu juga udah menjadi penyegar hidup saya lah. Jadi kalau misalkan Akang nggak sepedahan sehari pun ada sesuatu yang hilang dari diri. Lemas dan lesu mungkin kalau naik sepeda. Kehilangan seseorang yang mendampingi mungkin sepeda. Tapi Kang gimana nih kalau misalkan Akang ternyata nggak sepedaan sehari, rasanya gimana tuh? Saya dalam 1 minggu itu istirahat 2 hari paling, dua hari. Tapi nggak semestinya istirahat karena saya suka ganti dengan sepeda spinning. Ya sambil nonton TV, saya melakukan spinning itu sepeda statis 30 menit. 30 menit ya sambil menonton TV berkeringat, dan karena sepeda ini udah menjadi kegiatan sehari-hari. Sepeda ini sama saya sekarang yang tadinya dikencang-kencangin, diloncat-loncatin, sekarang itu sepeda dijadikan sahabat setia untuk menikmati alam. Karena banyak benefitnya sekali untuk kebutuhan primer, memperbagus jantung juga ya kan, Iya. kesehatan. Saya bisa refresh, fokus dalam bekerja ini menggunakan sehari-hari karena menggunakan sepeda. Saya bisa segar, bisa sambil menikmati pemandangan, makan nikmat. Kita kalau misalkan ada banyak yang mau beli sepeda tapi bingung caranya, aduh gimana nih tips and triknya yang bagus yang mana, karena sekarang kadang orang-orang berstigma kalau yang mahal itu yang bagus gitu, mempunyai mindset yang seperti itu. Ya, sebetulnya sepeda sama, semua rodanya bulat. Dua ya. Nggak ada yang mahal rodanya kotak, nggak ada. Jadi pada intinya sepeda sama, rodanya bulat, berjalan. Ya, yang membuat beda itu hanya gengsi. Gengsi sama semua. Yang pada intinya gini, ada sepeda untuk dipakai sport olahraga. Rata-rata sepeda bisa dipakai semuanya untuk sport olahraga, tapi tidak semua sepeda bisa dipakai untuk kompetisi. Nah, jadi sepeda yang cukup bagi teman-teman di rumah semua nih, tips dan triknya. Sekarang sepeda itu cukup untuk bisa dipakai alat transportasi dan berolahraga sehari-hari. Pada intinya saya bilang cukup karena tidak mesti mahal ya, tidak mesti mahal. Belum tuh mahal itu sepeda bisa cocok buat kita. Jadi sekarang lokal brand sepeda-sepeda udah bagus-bagus, cukup mumpuni, dan jenisnya pun fungsinya banyak. Jadi kalau kita senang main ke gunung, mountain bike juga yang berkualitas bagus, juara dunianya juga pakai produk kita. Pakai produk lokal. Nah, sekarang kalau kita mau speknya bagus di jalan raya, produk lokal juga bagus semua. Tinggal balik lagi kepada kitanya. Fungsi dan pemakaiannya bermanfaat buat tubuh kita, bermanfaat buat kunjungan destinasi yang akan kita lewati nanti. Kang, biasanya sahabat di rumah banyak yang kebingungan nih Kang, lebih bagus ngerakit atau beli yang udah jadi? Sepeda kalau bagi pemula saya anjurkan beli yang sudah jadi. Ya, yang sudah jadi off the box lah, jadi buka dus langsung bisa pakai gitu kan. Tidak membedakan kualitasnya Kang. Kalau misalkan enggak. Kalau kita udah beli sudah jadi itu pasti lebih efisiensi dan lebih murah. Tinggal kita harus mengerti fungsi dari sepeda itu. Karena sepeda lokal brand kita, sepeda-sepeda yang ada di pasar Indonesia ini sekarang sudah bagus-bagus, tinggal kita fungsinya. Kalau kita anak muda, saya pengen lebih berjiwa muda, keren gitu, ya bisa dipakai mountain bike, bisa dipakai buat main-main di
pegunungan, bisa loncat-loncat, ya jenisnya ada tertentu nanti di situ. Kalau saya nggak mau seperti itu, pengen main di jalan raya, ya ada sepeda yang khusus, city bike atau touring bike atau road bike yang bisa menjadikan. Jadi sepeda ini banyak. Oh, banyak. Dulu sepeda cuma satu, ya jenisnya bicycle. Sekarang bicycle banyak spesifikasinya. Ada road bike, ada mountain bike, ada city bike, ada touring bike. Dari mountain bike aja, sepeda gunung, ini olahraga yang saya senangi ya, yang saya dalami. Itu jenisnya ada hardtail, softail, freeride, all mountain, dan downhill. Aduh. Yang tadi sampaikan ya, Apalagi downhill kalau ya. misalkan sahabat podcast di rumah biasanya Iya. kalau searching nih Kang, apalagi bapak-bapak, iya kumaha bahasa Inggris ada ya. Karena biasanya Iya. Nanti saya akan sampai jelasin nih. Iya. Sepeda mountain bike, sepeda gunung, identik tahun 90-an itu federal namanya. Ya karena ini sahabat podcast sekarang langsung dari pakarnya. ya sepeda gunung MTB terkenal di Indonesia itu, di Jawa Barat terutamanya, orang bilang federal, sepeda federal halus euy. Nah, itu identik federal itu karena tahun 90-an ada jenis sepeda yang sudah ramai sebenarnya di Amerika, itu sepedanya jenisnya mountain bike. Karena mereknya pertama itu dulu ada perusahaan besar Jepang masuk ke Indonesia, mereka ini membuat satu sepeda yang buat bonus beli mobil. Ternyata mahal tuh Kang. Dulu sepedanya murah, sekarang jadi mahal, vintage. Karena gini, sepeda itu sebetulnya harus yang menjadi alat yang menjadi kebutuhan manusia. Betul, kenapa? Ini bisa dijadikan alat transportasi, olahraga, mengeluarkan adrenalin, bisa untuk berekspresi, freestyle dan lain-lain, itu bisa dipakai. Nah, yang tadi saya sampaikan, mountain bike itu jenisnya hardtail. Hardtail ini tanpa suspensi. Karena dengan canggihnya teknologi, dibuatlah mountain bike jenisnya hardtail tapi pakai suspensi depan. Ada yang pakai suspensi belakang, namanya softail, tapi dengan karakter travel suspensinya tidak lebih dari 140. Jadi masih pendek lah, 100 mili, 80 mili travelnya. Di atas itu ada freeride. Jadi freeride ini sepedanya pakai suspensi, tapi bisa main kemana-mana, main nanjak bisa, main turun bisa. Kalau yang hardtail tadi khusus nanjak, dipakai turunnya agak nyaman karena nggak ada suspensi. Nah, begitu ada all mountain, ini udah menengah-menengah, pakai turunannya oke, karena travelnya tinggi. Dipakai nanjak pun masih bisa. Lain dengan downhill. Kalau downhill sepedanya khusus diciptakan untuk turun saja. Gitu ya. Sepeda ini bagi saya adalah seorang pendamping lah, figur pendamping yang menemani saya setiap hari, menjadi alat transportasi, berwisata sambil menikmati pemandangan. Tapi ngomong-ngomongin yang tadi nih Kang, kalau untuk basic pemula itu bagusnya yang freeride atau yang mana? Untuk basic pemula tergantung, kalau anak-anak nanti bisa ke BMX arahannya. Nah, sekarang buat ibu-ibu yang tadi nggak usah khawatir nih, pemerintah Kota Bandung sekarang bekerja sama dengan komunitas dan organisasi olahraga sepeda di Jawa Barat, membuat fasilitas umum di taman-taman kota untuk anak-anak bermain BMX. Namanya Pump Track. Ini udah banyak di Kota Bandung sendiri. Saya itu pernah ikut satu kejuaraan besar BMX, juara. Ada yang support, mau nggak ikut balap sepeda gunung katanya. Nah, yang support ini brand besar di Asia lah. Itu saya langsung ikut kejuaraan nasional, langsung juara 1. Udah gitu ikut ASEAN di Singapura. Itu tiap tahun saya ikut balapan ASEAN di Singapura, juara terus. Jadi saya emang senang mau menekuni, senang olahraga itu. Dan karena olahraga ini bagi saya ya, setelah saya pikirkan, jadi bukan melawan musuh, tapi melawan diri sendiri untuk menciptakan yang terbaik lah, ya, seperti itu. Nah, dari situ saya ngikutin kejuaraan SEA Games, PON, Asian Games, kejuaraan Asia 95. Saya mendapat poin waktu itu 95, kejuaraan Asia pertama di Jepang, posisi kelima, mountain bike. 96, dari 92 sampai 96 ASEAN mah udah menguasai ya, saya nomor mountain bike itu. Juara terus 97, 2000 PON Jawa Timur.
Nah, 2002 98 tuh saya udah buka bengkel kecil-kecilan karena orang tua udah sakit-sakit ya, udah pensiun sakit. 2001 udah mulai belajar bisnis, lebih ke bisnis, dari dagang ke bisnis. 2002 di SEA Games terakhir saya berhenti. Itu yang bisa jadi menginspirasi juga buat ibu-ibu. Kalau misalkan anak skillnya memang senang apapun itu, kalau didukung, ini Kang Sony jadi Justru salah satu ininya. ibu-ibu kemudian- perlu diperhatikan. Kalau ibu menjadi anaknya seorang pelajar yang sukses, saingannya banyak. Kalau jadi pemain sepeda, saingannya sedikit, industrinya banyak. Industrinya banyak. Bagi saya ya, saya dulu terarahkan dengan sendirinya. Begitu saya bengkel sepeda, jualan sepeda, orang percaya sama saya untuk rakitnya, untuk maintenance, service, semua kerakit ke saya. Nah, yang maintenance itu karena dari sepeda ini luas jangkauannya, banyak figur-figur, pejabat-pejabat, orang-orang selebritis percaya ke saya, jadi saya luas lingkungan. Jadi relasi juga. Jadi Kang. relasi. Jadi saya ajarin ilmu saya bersepeda, mereka juga ajarin ke saya cara ya apapun juga lah, kayak saya dapat podcast acara undangan podcast Jadi dari malah TVRI. sharing saling Ya, bertukar each other. saya pertama dulu menghadapi kamera kan grogi, kaku karena udah terbiasa. Udah terbiasa, pernah jadi bintang iklan, saya pernah alami semuanya itu. Jadi ini udah menjadi kebiasaan. Udah gitu saya mempunyai customer yang seorang pembisnis ya bertukar ilmu sama saya, sampai saya sekarang ya alhamdulillah dari sepeda tapi mempunyai industri yang berdekatan dengan sepeda. Dan di masa pandemi ini pengusaha tuh mendapat ujian lah ya, semua bidang, bukan di Indonesia aja ya, bukan di Indonesia aja, seluruh dunia. Teman-teman saya juga yang punya industri seluruh dunia, karena saya mau komunikasi yang gampang sekarang ya, email, WhatsApp, sekarang platform banyak. Jadi semua seluruh dunia mengalami seperti ini. Jadi kita kembali lagi, yang dulunya kita berusaha maksimal kencang, suatu saat juga akan dibawa pulang sama kita. Tapi bagaimana kita bersyukur atas semua itu? Yaitu saya kembali lagi itu bersepeda di masa pandemi, karena orang tuh banyak yang bersepeda. Dan saya mah udah terbiasa setiap hari bersepeda. Iya Kang, sekarang mah sepeda teh jadi lifestyle Kang. Iya, jadi begitu saya Jadi bersepeda, gengsi-gengsian sepeda. jalan tersepi, Bandung tersepi. Karena saya nggak betah diam di rumah, saya mau berada bandel gitu, naik sepeda. Di masker, umpet-umpetan, begitu naik ke gunung, lebih sepi lagi, saya buka masker, itu lihat pemandangan, udara bersih gitu ya. Oh, ini refresh, meureun komputer we kudu di refresh. Ya ini nge-refresh manusia mungkin seperti itu ya. Begitu saya pelajari, semua industri banyak yang collab, industri banyak yang gulung tikar. Saya disitu berpikir, wah, saya pengen nih suatu saat saya berbisnis mulai slow, ada yang meneruskan. Saya berusaha untuk membagi ilmu bersepeda sambil berwisata. Jadi berwisata menggunakan sepeda, menikmati pemandangan yang indah. Aduh, itu yang akan saya suatu saat tujuan ke depan yang akan saya olah ya bersama TVRI, yang akan saya olah dengan pariwisata di Indonesia, menikmati kekayaan Indonesia yang sempurna. Iya, saya dukung Kang. Karena ide Kang barusan selain bisa mendukung UMKM, merangkul anak-anak muda, betul. memotivasi juga untuk tubuh kita tetap Betul. sehat Kang. Jadi mereduksi polusi malah. Betul. Jadi kembali lagi nanti suatu saat ini industri dari kita untuk kita. Jadi kayak saya bersepeda, saya bidangnya sepeda. Wah, saya bermain sepeda gunung yang dulu saya alami jalanin. Saya kasih edukasi ilmunya kepada sahabat saya, teman-teman saya. Apalagi sekarang zamannya teknologi, udah ada e-bike. Dulu tenaga harus dilatih, sekarang ada tenaga jualan. Ya, sepeda pedal assist yang berbagi energi antara watt tubuh manusia dengan baterai. Ada pariwisatanya, destinasinya akan kena itu. Nah, tinggal skill sedikit lah. Saya akan coba nih kepada masyarakat luas yang penggemar sepeda untuk memberikan
pengalaman perjalanan atau pariwisata menggunakan sepeda. Karena kalau kita bisa merangkul gitu ya, menularkan mindset ini ke orang-orang, ini tuh sangat bisa mereduksi ini juga Kang, polusi Ya, bahan bakar juga betul. bisa di-save gitu lebih, Selain saya membuat lebih sehat gitu ya kan. arena sendiri untuk memperkenalkan olahraga ini kepada masyarakat luas, saya buka sekolah sepeda juga. Nah sekarang ada beberapa apa namanya industri dan perusahaan-perusahaan besar mempunyai fasilitas. Saya bekerja sama juga dengan mereka untuk membuat sarana dan prasarana. Tapi ini kan kalau misalkan buat sahabat podcast TVRI Jawa Barat di rumah, Ya. gimana caranya kalau kita tuh biar fokus, karena kadang udah baru setengah perjalanan nih Kang, Ya, kita udah capek, udahlah balik kanan ya. ya kebanyakan begitu orang sepeda begitu. Wah tujuannya destinasi Lembang misalkan. Karena tidak mumpuni, tidak kuat, begitu jalan sampai Setiabudi, aduh capek, balik kanan, lulus. Nah sebetulnya kalau dipelajari ya, misalkan destinasi di Bandung Barat, kan sebelum jauh di Bandung Barat ada fasilitas trek bersepeda di Balai ya. Di situ bisa belajar dulu di trek, bagaimana caranya bermain di tanah, turunan, tanjakan seperti apa. Di sananya pun ada konsultan yang bisa memberikan basic dasar bersepeda sebelum melangkah jauh. Makanya kalau melangkah jauh main ke Lembang, waduh ngeri itu di jalannya juga kan, trafficnya padat ya. Apalagi di kita tuh, kalau teman-teman saya orang luar negeri datang ke Indonesia, begitu main di jalan raya, wah dia bilang Indonesia belum apa-apa naik sepeda di jalan udah extreme game katanya. Betul. Kenapa extreme game? Itu yang warna-warna, yang hijau, yang kuning itu main langsung berhenti aja. Jadi angkot-angkot kadang-kadang ya itu seperti itulah. Karena malah di luar negeri mah banyaknya yang jalan kaki sama sepedaan. Iya, kan? karena ada fasilitas sepeda, jalan sepeda. Karena di Bandung juga sekarang udah 90% fasilitas yang pemerintah siapkan untuk orang bersepeda udah bagus banget. Udah tempat duduk ya, terus jadi orang bersepeda itu begitu capek, tempat duduk sudah ada. Jadi fasilitas pemerintah yang sudah disiapkan untuk masyarakat Kota Bandung bersepeda itu, ya bukan Kota Bandung aja ya, seluruh Jawa Barat ini udah hebat, udah bagus. Jadi manfaatkanlah. Manfaatkanlah, karena orang bahagia itu nggak mesti dompetnya tebal. Ya, orang bahagia itu bisa menikmati hasil karya yang diciptakan sama ahli bidangnya. Idealnya nih Kang, Ya. libur sehari, libur 2 hari atau seminggu berapa kali? Ya idealnya masih bersepeda dalam 1 minggu 4 kali lah. 4 Oke. kali idealnya. Apalagi kalau misalkan dimanfaatkan sebagai alat Dan transportasi. itu tuh secara tidak langsung akan membuat otot-otot di tubuh kita Kan sekarang di medsos banyak yang disampaikan. Orang bersepeda lebih dari 1 jam itu aura bahagianya mulai keluar, muncul. mau aur-auran deh. Aura-aura kan orang bingung, aduh galau cenah puasa ini. Ya makanya ya selain dari orang yang menyenangi sepeda, mungkin bisa menyenangi olahraga yang lain. Ada teman-teman saya juga, ada mereka kan fasilitas taman kota, ada skate park sekarang, main skateboard apa. Tapi sepeda itu udah bagi teman-teman saya yang lain juga menjadi kebutuhan, sehingga kemarin mereka dari rumah pergi ke tempat kerja, pergi ke kumpulan teman-teman, wah bensin, cenah ke sepeda we nu aya. Itu alat transportasi tapi bisa menjadikan olahraga. Ya, karena merasakan juga mungkin benefitnya Iya, banyak. benefitnya banyak yang tidak terasa loh ya itu ya. Begitu kita bolak-balik udah 15 kilo, udah lumayan. Itu kan ada tabungan untuk kebugaran gitu kan. Seperti itu. Makanya ya saya di sini mengajak pesepeda semua untuk lebih belajar bersepeda berwisata. Ya ke gunung menggunakan mountain bike. Nanti kita berkuliner. Ya kan sekarang banyak tuh di beberapa tempat yang dikunjungi bersepeda berwisata, tapi di daerah yang dikunjungi itu ada kuliner-kuliner yang macam-macam lah. Malah mendongkrak juga Mendongkrak, kan, ya, untuk UMKM. kuliner di, Betul. Indonesia. Dan akang kumaha ya teh ngangge acuk meni beureum euceuy gitu. Ini saya kan di Agustus ini pada tanggal 21 Agustus
akan memperingati HUT kemerdekaan. Iya. Nah, saya bersama komunitas di sepeda di Majalaya, ada MCC, Majalaya Cycling Club. Ini komunitasnya udah turun-temurun. Karena di satu daerah Bandung Selatan ini pariwisatanya bagus, banyak destinasi yang belum terjamah ya sama wisatawan, tapi bagi pesepeda itu bisa dilalui. Okay. Ya, ini banyak surga-surga yang belum terjamah lah seperti itu. Nah, saya di sini dengan komunitas ini setiap tahun di hari kemerdekaan bekerja sama dengan kepolisian Resort Majalaya. Dan bertepatan juga dengan HUT TVRI kan? Bertepatan dengan HUT TVRI, bagaimana saya mengemas, membuat tuning supaya stereo. Bapak Kapolseknya pesepeda baik hati, di TVRI-nya semua isinya pesepeda juga semua, gitu kan. Saya Bayangkara Merdeka ini membuat satu konsep goes berwisata, judulnya Ride Eat Swim. Jadi Ride, eat, swim. goes, dahar, ngojek. ngojek. Jadi ada destinasi wisata yang belum orang tahu ya. Jadi di Agustus ini kemarin terhenti 3 tahun pandemi. Pandemi ya kan? Pandemi. Ini juga untuk mulainya agak sulit juga. Kenapa? Industri sedang terpuruk sekarang. Orang pesepeda banyak, event tidak ada. Saya memberanikan diri, komunikasi dengan kepolisian, dengan komunitas, dengan TVRI. Ayo orang mulai lagi lah. Kita bangkitkan lagi nih. Kan sesuai dengan tema kan 77 tahun Indonesia Merdeka. Apa temanya tuh? Membangun ekonomi, membangkitkan ekonomi, ya kan? Membangkitkan ekonomi dan sesuai dengan instansi kepolisian, presisi. Jadi mendekatkan masyarakat dengan kepolisian supaya serasi, supaya kepolisian itu dengan masyarakat ada di hati. Iya. Jadi saling mengisi. Ya, saling menghormati lah. Makanya di sini saya mengajak industri, teman-teman saya yang ada di Indonesia, industri-industri yang berkaitan terutama ya, untuk sama-sama membangun pariwisata menggunakan sepeda. Ada 2 jenis nih yang akan dilaksanakan itu. Itu namanya Kang? Sepeda wisata sama adventure. Oke. Perbedaannya apa tuh Kang? Jadi wisata ini hanya 15 km. Jalurnya tidak terlalu berat, bisa diikuti oleh semua sepeda. Kalau adventure ini jalurnya 20 kilo, penuh tantangan, ya. Kita memperingati HUT kemerdekaan dan merasakan jerih payah pejuang masa lalu. Kita juga berjuang masa sekarang, berjuang melewati tanjakan, rintangan, jalur-jalur desa yang akan kita lalui. Pemandangannya indah banget. Langsung makan, langsung Nanti ngojek, gini, peserta ini nanti karena ini sifatnya wisata, ya adventure, begitu finish di titik akhir, mereka akan mendapatkan medali. Untuk semua Kang? Semua finisher. Tanpa terkecuali. Iya, semua finisher itu akan mendapatkan medali. Nanti akan disajikan minuman khas daerah ya, kelapa muda di situ. Nanti akan mengunjungi satu destinasi alam yang belum terjamah. Surga bagi saya, bagi pesepeda. Terbuka untuk umum. Ada syarat tertentu nggak? Bisa bersepeda terutama ya, bisa bersepeda, mempunyai sepeda gunung. Sepeda anu bana buleut nya Kang ulah. Buleut, dari zaman diciptakan sepeda buleut, tidak ada yang kotak. Rutenya kemana? Bisa daftar online, bisa daftar offline juga. Itu rutenya bagi yang wisata 15 km dari satu titik ke titik, dari titik start di Polsek Majalaya. Ya, karena di Majalaya ini kantor Polsek kepolisiannya sangat bersih, rapi, megah. Jadi nggak usah takut masyarakat karena diayomi oleh. Iya, nggak usah takut kantor polisi, tenang gitu. Polisi milik masyarakat dan polisi juga merangkul masyarakat untuk di acara kegiatan ini. Jadi nanti start yang wisata itu dari Polsek Majalaya 15 km melewati jalur-jalur kampung-kampung, kembali lagi nih ke Polsek Majalaya, disuguhi hiburan. Itu pendaftarannya cuma 100.000 mendapatkan jersey limited edition. Ini jersinya
apa namanya khusus dibuat sama industri lokal, harganya pun 150.000 jersinya. Tapi pembayarannya lebih murah. Lebih murah. Atau kan? Ini Atau demi pecinta persepeda merangkul. jadi industri lokal demi memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-77 dan HUT Mensupport. Bayangkara, HUT TVRI mensupport di acara kegiatan ini, memberikan yang terbaik buat peserta. Nanti peserta yang wisata ini daftar 100.000, dia mendapatkan jersey eksklusif, gelang, ya, gelangnya ada di situ tuh, nanti itu sebagai Tapi ya ini akan dapat dua-duanya. enggak, satu yang wisata yang putih, Oke. itu ada nomornya di situ, itu untuk undian door prize. Karena door prize-nya ada juga ya, nanti 100.000. nanti peserta akan mendapatkan door prize dari para donatur, sponsor, ya. Dapat snack juga nanti di finish, ada hiburan juga untuk yang wisata. Tapi untuk yang adventure lain cerita. Adventure Makin seru berarti. ini makin seru. Ini tantangan nih bagi pesepeda mountain bike yang ada di Bandung, Jawa Barat, Majalaya, khususnya Indonesia. Wajib ikut. Kenapa? Kalau yang nggak kuat sekarang bisa pakai e-bike. Yang mempunyai e-bike wajib ikut. Karena apa? Ini jalur yang bisa dinikmati oleh jenis sepeda e-bike, mountain bike, e-bike, mountain bike ya. E-bike itu kan energi listrik yang Jadi kalau yang ini khusus untuk mempunyai sepeda mountain bike, tapi yang nggak kuat bisa ada e-bike kan sekarang bisa ngikuti sampai finish. Ini peserta pendaftaran 250.000 akan mendapatkan jersey limited edition dari industri lokal, jersinya 300.000 Nah, satuannya. benefitnya banyak banget ya Kang. Karena di hari kemerdekaan. Ditambah juga bakal banyak relasi-relasi. Betul. Nanti. Di sini nanti banyak komunitas, banyak pesepeda yang ikut andil. Dia akan mendapatkan jersey, tas. Di sepeda aja ada nomor khusus, nomor plate. Untuk door prize ya. Bukan, itu nomor ciri adventurer. Oke. Oh, Sama ID di gelang itu untuk door prize. Door prize-nya pun nanti brand-brand internasional yang hadir di Indonesia ikut mensupport. Jadi peserta mempunyai kesempatan mendapatkan hadiah door prize yang menarik dan dari brand-brand ini harus internasional. cepet-cepetan ya Kang, karena yang adventure tadi tersebut hanya 100 Terbatas, kuotanya. hanya kuotanya 100. Karena setelah finish kita akan masuk ke destinasi alam, surga bagi pesepeda. Di sini ada Curug Madi namanya, yang belum tereksplor. Areanya tidak besar, kapasitas 100-150 cukup, tapi 100 lah lebih oke. Nanti kita akan sajikan kuliner khas di Bandung Selatan. Iya, jadi selain akan sehat, mempunyai relasi, Iya. mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Betul, betul. Karena destinasinya masih banyak orang yang belum tahu ya. Iya, alam yang akan kita lalui, jalurnya di sana Masih itu nature banget. nature. Jadi jangan nggak di Bali aja yang punya Ubud. Nah, di Majalaya juga kita punya Ubud Majalaya. Tidak kalah lah, pemandangan eksotis yang bagus gitu kan. Ada jembatan kuning yang akan kita lalui. Jembatan itu jembatan penghubung antara Kabupaten Bandung dengan Garut itu. So buat yang mau langsung aja daftar ke Kang Sony. Nanti ada perwakilan kita. Bakal ada Instagramnya juga. Ada nanti perwakilan dari SMH Bike, dari Rake Cycle, dari teman-teman yang lain yang ingin ikut mendaftar online juga bisa. Karena untuk sepeda adventure ini terbatas, ya kuotanya. Nanti fasilitas yang didapat adventure itu pendaftaran 250.000 dapat jersey yang bagus eksklusif senilai 300.000, dapat tas juga senilai 150.000, dapat medali, dapat nomor plate, dapat gelang, dapat makan, dapat tour prize. Iya. Ya mudah-mudahan event ini kan udah yang kelima. Saya dengan komunitas sepeda di MCC ingin menjadikan event tahunan tapi sifatnya internasional. Ya, suatu saat nanti kan ada destinasi tol, jalur tol yang akan melewati Kota Majalaya, ya, Kabupaten Majalaya. Di situ nanti ada hotel-hotel yang akan dibangun. Fasilitas untuk bersepeda gunungnya sangat menarik, sangat bagus. Banyak yang harus dieksplor karena saya setiap weekend saya ada di sana
bersepeda dari pagi sampai sore. Ya, jadi saya tahu destinasi tempat-tempat yang untuk event-event nextnya gitu. Nggak sabar buat nungguin itu. Yang bagi teman-teman yang sudah mengikuti Bayangkara Merdeka ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, yang kelima ditunggu wajib hadir. Iya. Ya, wajib hadir, kita memeriahkan HUT kemerdekaan. Jangan kalah sama pejuang masa lalu, kita juga berjuang melewati tanjakan-tanjakan jalur yang akan kita lalui dan disajikan finish dengan keindahan ciptaan Tuhan yang sangat indah nanti. Dan ini buat yang pemula juga nggak usah ragu untuk daftar karena untuk semua kalangan ya Kang ini. Ya, untuk semua kalangan, bagi pemula yang ingin ikut di adventure itu boleh. Nanti kalau tidak kuat, kita adakan diadakan evakuasi buat jalur. Jadi setengahnya nanti kita akan bantu. Ya, kebantu. Tapi peserta untuk adventure kita batasi. Ya, untuk wisata silahkan yang mau ikut meramaikan dan ingin mempunyai merchandise yang bagus harus ikut kegiatan ini. Gaskeun lah Kang, karena ini Gas. akan mereduksi polusi juga, Betul, membantu betul. UMKM, Betul. mendorong juga wisata-wisata Indonesia. mendorong wisata, membantu UMKM, ya visi dan misinya memperingati HUT besar negara Republik Indonesia, menyatukan visi dan misi antara presisi kepolisian Republik Indonesia dengan masyarakat Jawa Barat khususnya yang ada di Bandung Selatan. Iya, makanya di hari spesialnya ayo gabung sama tim spesial ini juga. Siap, hatur nuhun Kang. Sami-sami, Ini sudah terima kasih. berbagi sharing dari mulai gimana tips memilih sepeda, kapan gitu timing yang tepat. Iya. Sehat-sehat selalu dan jangan lupa event ini tuh akan diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus. Oke, terima kasih Kang. Terima kasih, sama-sama. Hatur nuhun pisan. Dan Kang bisa juga ajakan subscribe, Oke. like, juga komen untuk para pecinta sepeda. Untuk para pecinta sepeda di Jawa Barat, Bandung, Indonesia semuanya boleh subscribe ke sini ya. Jangan lupa like, komen. Kita sama-sama bersepeda untuk jiwa yang sehat dan kuat. Oke. Merdeka. Iya, karena jiwa yang sehat juga dari diri kita sendiri ya, Siap, Kang. betul.